Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihi fi darayan amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil hadisil qudsi laulaka ya Muhammadu lama khalaqatul aflak, yang artinya andaikan aku dawuh Allah tidak menjadikan engkau Muhammad, andaikan aku dawuh Allah tidak menjadikan engkau wahai Muhammad lama khalaqatul aflak, maka aku tidak akan menjadikan semua planet dan isi-isinya. Maka dengan dawuh tersebut adanya semua makhluk dikarenakan Allah menjadikan baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Allah menjadikan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka adalah semua makhluk. Dari sebagian makhluk itu adalah bumi dan isi-isinya. Sebagian dari isi bumi itu adalah manusia, dan sebagian daripada manusia itu kita semua. Maka dengan itu kita sebagai manusia yang mengisi dunia ini, dan sebab ada kita itu dikarenakan Allah menjadikan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pantas dan layak, kesananya wajib untuk berterima kasih kepada baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan jikalau Allah tidak menjadikan baginda Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dan semua makhluk tidak akan ada. Maka dengan itu pantas, layak dan wajib kita bersyukur kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah pun juga bersabda, inna askaron nasi alallahi ta'ala askaruhum linas. Sesungguhnya manusia yang tergolong ahli bersyukur kepada Allah tiada lain dan tiada bukan adalah manusia yang ahli bersyukur kepada sesama makhluknya. Maka kalau di Sunda, jikalau ada orang yang mengasih sesuatu, ada ucapan hatur nuhun atau nuhun. Kalau bahasa Indonesia ada ucapan terima kasih. Ucapan itu dianjurkan oleh Rasulullah dan oleh orang tua kita, diajarkan kepada kita sebagai anak-anaknya untuk belajar punya akhlak yang mulia. Sebagian akhlak mulia itu jikalau ada yang memberi, berterima kasih kepada yang memberinya. Inna askaron nasi alallahi ta'ala askaruhum linas. Apalagi ke Rasulullah. Sebab tidak akan ada kita semua dan makhluk-makhluk yang lain jikalau Allah tidak menjadikan baginda Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan adanya Rasulullah adalah kita. Adanya kita dikarenakan adanya Rasulullah.
Maka dengan itu seharusnya pantas, kesananya wajib kita berterima kasih kepada Rasulullah. Dari sebagian berterima kasih kepada Rasulullah, kita mengagungkan akan kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan mengagungkan kelahirannya itu berhubungan dengan keberadaan kita, gitu, keberadaan kita, keberadaan kita. Dan mengagungkan Rasulullah itu mengandung faidah yang luar biasa untuk kita yang mengagungkannya. Sabdanya, man aduma mauludi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamati. Siapa orang yang mengagungkan akan kelahiranku, maka aku akan memberikan syafaat kepada orang tersebut nanti di hari kiamat. Apa sebab? Sebab tidaklah orang tersebut mengagungkan akan kelahiran Rasulullah melainkan orang tersebut cinta kepada Rasulullah, dan orang tersebut punya akhlak yang mulia. Sebagian akhlak mulia itu punya rasa terima kasih kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa orangnya yang mencintaiku, maka orang tersebut akan bersama-sama denganku nanti di sorga. Walaupun sorganya akan beda dikarenakan level kita beda dengan Rasulullah, tapi dengan mencintai Rasulullah kita akan masuk surga. Itu mencintai Rasulullah, ada faedahnya, ada fadilahnya. Beda dengan mencintai selain daripada Rasulullah. Contoh mencintai istri, walaupun cantik, baheno, susu badag, bujur gede, heuncet badag gitu, apalagi ramping, paras gimana. Kita mencintai istri tidak akan ada fadilahnya, gak ada keterangannya. Siapa saja yang mencintai istri akan masuk surga dengan istri tersebut, gak ada. Termasuk mencintai anak. Siapa saja yang mencintai anak akan masuk ke surga dengan anak tersebut, enggak. Tapi mencintai Rasulullah, orang luar biasa, orang agung, dikarenakan gak akan ada kita kalau Allah gak menjadikan Rasulullah. Itu fadilahnya luar biasa. Itu fadilahnya luar biasa. Man aduma mauludi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Man ahabani kana ma'i fil jannah. Itu. Maka tatkala berbenturan antara hal yang berhubungan dengan Allah, terus dengan Rasulullah, terus dengan keluarga, istri dan anak, maka pentingkanlah hal yang berhubungan dengan Allah. Seperti kita usaha mencari nafkah untuk kita dan keluarga, tapi ada hubungan dengan sholat, gitu, ada hubungan dengan sholat. Nah, istirahat dulu dari kerja untuk kita melaksanakan sholat. Sebab mencintai Allah harus lebih atau segalanya gitu di atas mencintai yang lain. Terus jangan punya pemikiran gini, usaha ibadah, sholat juga ibadah. Dikarenakan dua-duanya ibadah, udah we usaha, tidak, sholat itu salah, keliru. Dikarenakan mencintai usaha tidak akan mengantarkan kita ke surga, tapi mencintai Allah kita akan diberi surganya. Termasuk mencintai Rasulullah. Kita punya harta, kita gak akan punya harta, kita gak akan ada jikalau Allah gak menjadikan Rasulullah.
saking kita berterima kasih ke Rasulullah dan pingin termasuk orang yang mencintai Rasulullah, demi orang yang kita cintai, harta pun juga kita berani mengeluarkan. Tuh, maka dalam mulut Nabi kita mengeluarkan rezeki, dan mengeluarkan rezeki pun juga tidak akan gaplah, tidak akan percuma, dikarenakan untuk mengagungkan orang yang luar biasa. Itu. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bersabda, "Man anfaqa dirhaman li maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna anfaqo jabala Uhudan." Siapa saja yang mengeluarkan uang sebesar 1 dirham untuk acara Maulid Nabi, maka pahalanya itu seperti menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Dalam arti saking besarnya, dikarenakan rezeki yang hanya 1 dirham itu dipakai untuk mengagungkan orang yang besar, yakni Rasulullah. Kebesarannya tidak terhingga. Maka ada penelitian oleh orang yang disebut-sebut selama 24 jam, termasuk non muslim apalagi muslim, nama hanya satu, adalah nama Muhammad, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Non muslim juga apalagi yang benci, dia itu terus mengucapkan nama Muhammad, walaupun pemikirannya untuk menghancurkan agama yang dibawa oleh Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terus menyebut. Itu ciri kebesarannya Rasulullah. Itu sebagian daripada dalil-dalil, alasan-alasan kita melaksanakan Maulid Nabi. Terus ke sini banyak yang bicara tentang siapa yang mengadakan Maulid Nabi. Jawabannya, pertama, yang memperingati akan kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tiada lain dan tiada bukan baginda Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Terus dicontoh oleh para sahabat. Terus ke sana itba'us sahabah, para ulama sampai ke kita. Tapi dengan cara berbeda gitu. Maka ada peribahasa lain dulu lain sekarang, tapi gak keluar dari anjuran dan arahan Rasulullah yang disabdakan oleh para sahabat, seperti Sayyidina Abu Bakar tadi. Gimana Kangjeng Nabi mengagungkan atas kelahirannya? Ada riwayat Rasulullah tiap hari Senin dan Kamis berpuasa. Terus berpuasa. Oleh para sahabat dicermati, Rasulullah tiap hari Senin puasa. Maka para sahabat sepakat untuk menanyakannya. Maka bertanyalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah perihal Kangjeng Nabi puasa hari Senin. Maka jawab Rasulullah, Senin itu hari diangkat amal aku yang dilaksanakan dari mulai hari Sabtu, mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu, tadi setorkannya hari Senin. Gitu, hari Senin. Terus puasa Kamis, nyata hari diangkat amal kami yang dilakukan pada hari Selasa, Rabu, tadi setorkannya hari Kamis. Maka aku ingin akhir daripada amalku itu diakhiran dengan amal kebaikan dari diantaranya dari puasa. Gitu.
Seterusnya khusus untuk Senin, kata Rasulullah, hari Senin itu hari kelahiranku. Sebab aku lahir hari Senin menjelang waktu subuh. Gitu. Hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Maka dengan itu aku bersyukur kepada Allah bahwa Allah menakdirkan aku lahir pada hari Senin. Maka aku berpuasa, cerminan dari aku bersyukur kepada Allah bahwa aku lahir hari Senin. Nah, tuh dengan keterangan itu memberikan gambaran bahwa Rasulullah pun juga bermaulud, mengagungkan akan kelahirannya, bahkan tiap minggu dengan cara puasa tiap hari Senin gitu. Nah, maka dengan dauhan Rasulullah tersebut, para sahabat pun juga ngikut. Para sahabat ngikut berpuasa tiap hari Senin, berpuasa pada hari Kamis. Tapi untuk hari Senin, para sahabat niatnya Senin pingin diakhiri amalan dari Jumat, Sabtu, Minggu dengan pahala puasa. Kedua, puasa Senin itu niat mengagungkan akan kelahirannya Rasulullah dengan cara puasa. Itu. Nah, maka kesananya ada keterangan seperti tadi, man anfaqo dirhaman li maulidi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka'anna ma anfaqo jabala Uhudin dahaban. Siapa saja yang mengeluarkan rezekinya sebesar 1 dirham untuk acara Maulid Nabi, maka sedekah tersebut pahalanya seperti bersedekah gunung sebesar gunung Uhud gitu, emas gitu. Saking besar pahalanya, dikarenakan uang yang tidak ada nilainya, kalau dibelikan, kalau zaman sekarang Maroko gitu, gak bisa beli sawah gitu, gak bisa beli mobil 1 dirham, tapi bisa besar dikarenakan tepat menggunakannya, yaitu dipakai biaya Maulid Rasulillah, membiayai orang besar Rasulullah, maka pahalanya pun juga besar pula gitu. Nah, seterusnya kesini banyak sabda Rasulullah buat orang yang mengagungkannya gitu ya. Maka yang tidak merayakan Maulid Nabi jangan berani-berani mengganggu yang dari zaman Rasulullah pun juga Maulid ini ada. Bagi mereka yang tidak merayakannya, kita pun juga gak mengganggu. Jangan seperti zaman sekarang menerakakan yang Maulid Nabi, membid'ah-bid'ahkan Maulid Nabi, mengharam-haramkan Maulid Nabi. Kalau gak mau melaksanakan, udah sebatas ente dan golongan ente. Jangan mengganggu yang lain dikarenakan ada dalilnya. Itu sebelum ente ada, Maulid udah ada. Nah, seterusnya masalah kesininya yang merayakan Maulid Nabi secara besar-besaran, bukan dari golongan Fatimiyah. Dalam kitab diterangkan yang mengadakan lagi Maulid Nabi secara besar-besaran dari kelompok intelektual, dari kelompok bangsawan, dari kelompok para raja, para menteri, adalah Said Abdul Mudofar, yang namanya diganti dengan nama Abu Said. Abu Said itu mah khusus kelompok para raja, sultan-sultan
menteri-menteri gitu yang mengadakan Maulid Nabi gitu. Maka Raja Mudoparsah mengeluarkan untuk Maulid Nabi sebesar 300.000 dinar untuk 1 bulan full gitu, dibelikan makanan, pakaian, garam dan lain sebagainya. Untuk siapa? Untuk semua rakyatnya. Jadi rakyatnya itu diundang semuanya untuk acara Maulid Nabi ke istana, ke halaman istana. Rakyatnya itu dijamu oleh Raja Mudoparsah gitu. Makanya kesini seperti di Indonesia ada para pejabat setingkat presiden dan lain sebagainya mengadakan Maulid Nabi. Itu dasarnya. Cuma ada cumanya dulu mah buat pejabat, terus buat rakyat biasa semuanya diundang. Sekarang mah VIP gitu. Tukang rongsok mah enggak gitu. Orang kecil mah enggak diundang. Gak pernah menginjak karpet dari hasil pajaknya gitu. Orang-orang tertentu. Gitu. Jangan punya pemikiran bahwa Maulid itu adanya teh waktu kerajaan Fatimiyah. Bukan. Dari dulu ada. Nah, raja yang mengadakan Maulid besar-besaran ini mah dari intern raja gitu. Yakni Raja Mudoparsah. Saking dia cinta kepada Rasulullah, 300.000 dinar dikeluarkan gitu. Maka oleh para ulama, para wali zaman itu namanya diganti jadi Abu Said. Jadi bapaknya orang bahagia dikarenakan membahagiakan masyarakat umum, membahagiakan para pejabat, dan membahagiakan Rasulullah dengan maulidnya. Disebut Abu Said. Gitulah. Itu sekelumit perihal Maulid Nabi. Wallahu a'lam.